turun status. Nah, di sini turun status ini, kalau teman-teman bersedia, ini tinggal diklik saja, tapi ini juga harus diisi dulu teman-teman semua. Ya, kemudian setelah klik turun status, klik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Forsa semua. Jumpa lagi dengan saya di Bang Forsa Channel Edukasi dan Informasi. Sobat semua, kali ini saya akan membahas tentang hal yang sudah ramai diperbincangkan nih, dimana hari ini adalah tanggal 31, hari dimana janji dari BKN untuk membuka portal. Dan tentunya ketika kita cek untuk sistem seleksi ASN nasional, kebanyakan masih seperti ini, masih ada kendala. Saya tidak tahu apakah ini karena banyak sekali yang akses ataupun memang BKN sendiri belum siap. Ya, tapi di sini saya akan bahas tentang buku panduan pendaftaran ya, di mana teman-teman tentunya sudah mulai bersiap-siap. Kira-kira nanti yang harus saya persiapkan apa saja. Dan saya akan bahas tentang buku panduan berkaitan dengan poin 5.3 ya, tentang pemilihan jenis seleksi untuk ASN P3K Guru. Oke, sebelum saya mulai teman-teman semua, bagi teman-teman semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Untuk mendukung berkembangnya channel ini, jangan lupa juga untuk aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi. Kita mulai teman-teman semua. Oke, kita akan fokus untuk di poin 5.3 untuk pemilihan jenis seleksi. Ya, kategori pelamar dalam seleksi rekrutmen ASN P3K Guru Kemendikbudristek tahun 2002 ya, di mana pelamar prioritas 1 itu adalah pelamar prioritas yang merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi untuk P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021 dan telah memenuhi nilai ambang batas. Kemudian ada THK 2 tentunya nanti guru non ASN, lulusan PBG dan guru swasta. Nah, ini merupakan 5 poin yang termasuk di dalam P1. Ini terdiri dari 4 poin ya. Terdiri dari THK 2, guru non ASN, lulusan PBG dan guru swasta. Untuk pelamar prioritas 2 dan 3 kita bahas nanti nih. Yang utama dan terpenting adalah untuk pelamar prioritas 1 dulu, dimana nanti ketika kita login di SSCASN ya. Jadi kalau untuk yang prioritas 1 itu tidak perlu mendaftar ya, atau membuat akun baru, jadi langsung login saja. Ini skemanya sudah jelas bahwasanya prioritas 1 itu adalah langsung penempatan ya, kalau di skema dulu itu langsung penempatan untuk prioritas 1. Jadi nanti ketika login, tapi perlu kita ketahui bahwasanya yang terbaru adalah nanti berbeda dengan yang sudah diinformasikan sebelumnya ya. Jadi nanti untuk pelamar prioritas 1 ketika login, jika masuk dalam prioritas 1 dan mendapatkan formasi, nah ingat, mendapatkan formasi, maka pada saat pemilihan jenis seleksi, sistem akan menampilkan data pada dapodik pelamar serta memberikan keterangan Anda mendapatkan penempatan. Kemudian lokasi penempatan nanti akan ditetapkan pada saat pengumuman. Ini berbeda dengan juknis sebelumnya, Jadi ini yang terbaru dan ini tentunya yang nanti akan muncul di akun SSCASN. Ya, ini bagi yang tentunya mendapat penempatan. Tapi perlu teman-teman ketahui bahwasanya prioritas 1 pun tidak semuanya mendapatkan penempatan. Jadi seperti ini teman-teman semua. Nanti gambarannya seperti ini ketika nanti login, maka nanti teman-teman akan mendapati gambaran yang seperti ini. Di poin memilih jenis seleksi, maka nanti teman-teman akan ditampilkan ketika sudah login data pokoknya untuk prioritas 1, bla bla bla. Kemudian nanti teman-teman semua ini harus diisi. Ini harus diisi dulu. Kemudian di sini ada keterangan Anda mendapatkan penempatan, lokasi penempatan Anda ketetapan pada saat pengumuman. Ini bagi teman-teman semua yang prioritas 1 mendapatkan penempatan. Jadi setelah klik ini, maka nanti teman-teman baru bisa klik selanjutnya. Jadi ini harus diisi dulu ini. Nah, seterusnya ya teman-teman semua. Seterusnya, saya perkecil dulu. Kemudian pelamar mengisi pendidikan pelamar. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi ya, yang ini penting. Kemudian baru klik tombol selanjutnya akan aktif dan bisa kita klik ya. Jika tidak mengisi maka dia tidak aktif tombolnya atau disable di sini.
Ya, intinya wajib diisi, intinya begitu. Kemudian poin ketiga, jika pelamar masuk dalam kategori prioritas 1 namun tidak mendapatkan kuota penempatan, maka pada saat pemilihan jenis seleksi, sistem akan menampilkan data pada dapodik. Pelamar sistem akan memberikan keterangan, mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Berarti hanya berhenti sampai di sini teman-teman semua. Gitu nih, jadi tidak bisa melanjutkan. Ini kalau teman-teman kategori 1 ini tidak mendapatkan kuota penempatan. Ya, di sini ada kalimat seperti ini yang muncul di sini. Gitu nih. Kemudian untuk keterangan lebih lanjut, silakan kunjungi helpdesk dan atau call center 15997. Tinggi. Kemudian nanti poin 4, pelamar yang menjadi prioritasnya namun tidak mendapat formasi tidak dapat melanjutkan, ya, tadi sudah dijelaskan. Bagi pelamar prioritas dapat melakukan turun ataupun naik status prioritas berdasarkan data pemetaan dari Kemendikbudristek. Jadi nanti tidak semuanya bisa turun ataupun bisa naik nih. Ini tergantung dari pemetaan dari Kemendikbudristek. Nah, kemudian yang keenam teman-teman semua, ini yang tidak kalah penting juga. Ini yang tidak mendapatkan penempatan, tapi setelah ada pemetaan, ini lanjut ke poin 6. Jika pelamar merupakan prioritas 1 namun tidak mendapatkan penempatan, pelamar dapat memilih turun prioritas, ya, untuk turun prioritas. Pada saat pemilihan jenis seleksi, sistem akan menampilkan data pada dapodik pelamar. Sistem akan memberikan keterangan Anda tidak mendapatkan penempatan, tetapi Anda diperbolehkan untuk turun prioritas. Jadi nanti akan ada dua kemungkinan, ya, tidak bisa melanjutkan dan bisa turun prioritas, dan nanti kemungkinan bisa dapat ditempatkan tahun ini juga, ya, nanti disesuaikan dengan linearitas tentunya. Ini karena sistem sudah memberikan keterangan seperti ini atas dasar data pemetaan dari Kemendikbudristek. Kalaupun tidak ada, berarti nanti seperti yang di atas tidak bisa melanjutkan. Intinya begitu nih. Nah, ini keterangannya di sini. Nanti tampilannya akan seperti ini. Saya berjelas. Nah, ini ketika memilih jenis seleksi. Nah, ini sama yang atas, ya, data diambil dari dapodik. Ini sudah langsung teman-teman semua dapat melihat kalau teman-teman ada prioritas 1 seperti yang sudah teman-teman lihat di channel saya sebelumnya, ya. Nah, ini sudah terdeteksi langsung. Kemudian instansinya, kemudian nanti ini juga bisa memilih, ya, pilih salah satu ini. Ini wajib dipilih. Kalau tidak dipilih nanti tentunya nanti ini tidak bisa dilanjutkan. Nah, ini Anda tidak dapat mendapatkan penempatan, Anda boleh atau diperbolehkan untuk turun prioritas. Jadi nanti yang tidak dapat penempatan tidak semuanya dapat notifikasi boleh turun. Oke, tergantung dari pemetaan dari Kemendikbudristek yang sudah saya sebutkan tadi. Gitu, oke. Kemudian saya lanjutkan. Nah, jika pelamar bersedia untuk turun prioritas, nah, pelamar dapat menekan tombol turun status. Nah, di sini turun status ini, kalau teman-teman bersedia, ini tinggal diklik saja, tapi ini juga harus diisi dulu teman-teman semua. Ya, kemudian setelah klik turun status, klik selanjutnya. Setelah pelamar tombol klik status, sistem akan menampilkan notifikasi berhasil atau turun prioritas, kemudian pilih tombol baiklah. Nah, di sini akan ada muncul notifikasi seperti ini. Teman-teman tinggal pilih baiklah saja kalau sudah yakin untuk turun prioritas. Kemudian setelah prioritas berhasil diperbarui, status prioritas baru akan tampil pada kolom status prioritas. Ini saya perbesar. Nah, ini sudah, ya. Jadi yang tadinya ini ketika sudah klik tadi, maka nanti teman-teman semua yang tadinya prioritas 1 akan berubah menjadi prioritas 2 ataupun nanti prioritas 3, tergantung dari teman-teman berasal, apakah dari THK 2 ataukah dari guru honorer. Kalau THK 2 maka ketika turun prioritas menjadi prioritas 2, kalau dari guru honorer tentunya nanti akan menjadi prioritas 3.
gitu ya. Oke. Nah, di sini 1 ataupun menjadi 3 di sini ya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, prioritas 1 bisa turun ke prioritas 3 ataupun prioritas 2. Kemudian ataupun bahkan menjadi ke pelamar umum. Gitu nih. Kalau pelamar umum berarti berasal P1 berasal dari guru lulus PPG ataupun guru swasta. Gitu nih. Oke, nomor 10. Data yang tampil adalah data berdasarkan data Dapodik dan database Kemendikbudristek. Jika terdapat perbedaan, harap menghubungi layanan helpdesk Kemendikbudristek, dapat diakses melalui, nah ini, silahkan di screenshot saja. Kemudian untuk penentuan status prioritas pelamar ditentukan oleh Kemendikbudristek dengan menggunakan data hasil pemetaan dilakukan oleh Kemendikbudristek juga. Ya, untuk pelamar prioritas 2 tentunya nanti ada waktu tersendiri. Nah, sementara hanya ini teman-teman. Yang penting adalah P1 ketika mendapatkan kuota, ketika tidak mendapatkan kuota, kemudian ketika tidak mendapatkan kuota, tapi dia diberi kesempatan untuk turun prioritas. Oke, jadi prosesnya seperti itu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bisa membantu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.